Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikuti Islam a'ajani Allah wa ayyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku sekretaris sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri toladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina M Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio Fatwa TV Jakarta guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahman. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan yang kali ini, Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Dan kami para pemirsa sekalian, kami mengajak para pemirsa dan juga para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, guna untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang tertera di layar kaca Anda saat ini. 6. Dan kemudian juga kami informasikan kepada para jamaah dan para pemirsa sekalian, insya Allah jadwal safari dakwah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad sambut Ramadan yang akan segera hadir di kota Purbalingga, Jawa Tengah dengan pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah dan Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala yang berlokasi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, Jawa Tengah. Catat tanggalnya, yaitu tanggal 19 Februari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan tunggu kami di kota Anda berikutnya, insya Allah Ta'ala. Dan kepada Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz, kesempatan kali ini. Bacakan pertama dari Abdillah Kurniawan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Mohon petunjuk aturan pembagian waris untuk anak 4 laki-laki, 1 wanita, dan ibu beda ayah. Ini disebutkan 4 anak laki-laki, 1 wanita, dan 1 ibu namun beda ayah. Wah, apa yang dimaksud ibu beda ayah? Nah, teruskan Ustaz ya. Anak ke-1 laki-laki, anak kedua wanita, dalam kurung dari suami pertama sudah meninggal, menikah lagi dan memiliki anak 3 laki semua. Pertanyaannya, mohon jelaskan Ustadz agar terhindar dari kemungkaran. Bagaimana pembagiannya? Barakallahu fikum. Coba diulangi pertanyaan. Yang dimaksud ibu beda ayah ini apa? Anak 4 laki-laki,
satu wanita Oke. dari satu ibu beda ayah. Ustaz. Dari satu ibu beda ayah disebutkan. Satu ibu beda ayah. Nah, Ya, anak pertama laki, anak kedua wanita. Oke, maksudnya ini istri. Nah, Ustaz. Maksudnya. Istri ini maksudnya ini. Ya, ini bikin pusing kita. Terus. Anak pertama laki, anak kedua wanita. Nah, wanita ini dari suami pertama sudah meninggal. Lalu menikah lagi dan memiliki anak 3 laki semua. Lah yang meninggal ini siapa yang ditanya? Yang mau dihitung warisannya siapa? Pembagian warisan untuk anak ini tidak disebutkan, Ustaz. Ya, berarti mohon maaf kepada saudara Abdillah ini ya, jazakallah khair atas pertanyaannya, dan mohon dirinci dengan jelas ya, diurai semua yang wafat, yang mau dihitung warisannya siapa. Kalau dia menikah 2 kali, tolong dirinci, istri yang pertama punya anak ini, istri kedua ini. Atau kalau perempuan, warisannya perempuan. Perempuan ini pertama menikah dengan suami pertama punya anak ini, menikah dengan suami kedua punya anak ini. Yang dihitung warisannya siapa? Tolong dirinci. Kalau begini kita nggak bisa menghitungnya. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Abdillah, mungkin bisa dikirim ulang jawabannya atau bisa menelpon langsung ke kami insyaallah. Tapi kita coba angkat pertanyaan penelpon pertama di kesempatan yang kali ini. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Kepulauan Riau. Betul. Ya. Jadi begini Pak Ustadz, pertanyaan saya. Orang tua punya sebuah ruko. Jadi orang tua laki-laki meninggal duluan. Oke. Jadi ketika meninggal itu warisan belum dibagi Pak Ustadz. Oke. Jadi orang tua kami ini istrinya 2. Oke, punya istri 2. Ya, yang pertama di luar daerah. Oke. Ya, luar negeri. Kami tidak tahu alamat. Menurut informasi katanya dengan istri pertama itu ada 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Jadi ketika beliau merantau, kampung kami, beliau menikah lagi. Menikah lagi, mendapat anak 14 orang. 8 laki-laki, 6 perempuan. Nah, jadi tak lama kemudian almarhum bapak meninggal, ibu meninggal. Ibu kami ini, ibu yang kedua. Nah, jadi ketika ibu ini meninggal, ada saudara kandung kami 2 orang menguasai rumah warisan itu sampai hari ini. Diperkirakan kurang lebih 20 tahun, Pak. Wow. 20 tahun mereka kuasai. Jadi kasus ini sudah kita nego kekeluargaan. Dengan yang berdua ini kita bilang jangan jadi masalah ke depan lagi. Kita mau jual warisan ini, tolong Anda kosongkan dalam waktu 1 bulan. Mereka secara lisan ACC. Setelah 1 bulan mereka tak mau keluar, Ustaz. Jadi kita coba tanya informasi di pengadilan agama. Prosesnya ini memang bisa ditangani, tapi masalahnya kita yang saudara-saudara kampung 14 ini tidak satu tempat. Berbeda tempat. Jadi proses pemanggilannya itu nanti repot. Sebab kalau sidang, semua itu harus hadir. Nah, jadi kalau ke pihak berwajib, kayaknya kita belum ada channel gimana-gimananya. Jadi sebaiknya tuh bagaimana Pak Ustadz? Terutama kalau nanti ditakdirkan Allah Ta'ala bisa ini dijual,
Itu untuk saudara kami yang 3 orang dari istri pertama Bapak itu bagaimana? Saya pernah dulu jumpa orang yang sering ke kampung almarhum Bapak di istri pertama tuh. Saya titip salam, Pak, kalau Bapak jumpa keluarga orang tua saya di kampung X itu, tolong Bapak beritahukan dengan anak-anak mereka, harta Bapak yang ada di sana, biarlah mereka bertiga kuasai. Harta Bapak yang ada di tempat kami 14 orang aja kuasai. Tapi sampai hari ini belum ada jawabannya, Pak Ustaz. Baik. Nah, jadi bagaimana baiknya, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Terima kasih Bapak yang menelpon dari Kepulauan Riau. Jadi pertama, menghalangi para ahli waris untuk mendapatkan warisan, tentu ini perbuatan yang terlarang. Bahkan ini termasuk kezaliman, ya. Menghalangi orang lain untuk mendapatkan hak warisnya. Ini tentu kezaliman. Jadi orang yang seperti ini hendaknya dia bertaubat kepada Allah dan kembali menyerahkan harta warisan itu kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang kedua, menurut pandangan saya tidak perlu Bapak lari ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini. Karena kalau Bapak ke pengadilan, seperti yang Bapak ketahui tadi, akan panjang perjalanan Bapak ke arah sana. Kemudian akan menjadikan keluarga Bapak ini semakin terjadi gesekan yang luar biasa. Ya, akan semakin gesekannya semakin kuat terhadap mereka. Akan memicu permusuhan di antara mereka. Ya, bahkan mengarah kepada memutus silaturahim nantinya. Ini tentu tidak diharapkan. Jadi tadi ada kisah dari Bapak bahwa yang menempati rumah itu sebetulnya sudah setuju via lisan. Berarti sebetulnya masalahnya selesai. Mungkin pengalaman dari yang lain, kasus-kasus yang lain biasanya mereka berat karena sudah terbiasa tinggal di sini, atau mereka kalau mau pindah ke tempat yang lain pusing dia nanti bagaimana mengeluarkan uang dan sebagainya. Mungkin pikiran-pikiran seperti itu kita harus berprasangka baik saja, Pak. Mungkin mereka tidak ada uang atau bagaimana yang Anda lebih tahu. Cari sisi-sisi baik, ya, prasangka baik biar kita tidak berprasangka buruk. Jadi selama mereka sudah setuju untuk menjual rumah itu, menurut saya ini permasalahannya sudah selesai, Pak. Itu apa? Tinggal Anda langsung aja pasarkan, tidak perlu nunggu dikosongin. Ya, kalau memang bisa dikosongi ya alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa dikosongi ya biarkan saja rumah itu dijual, sedangkan di sana ada penduduk, ada yang Anda tinggal. Ketika ada yang mau melihat rumah, tinggal nanti kontak bahwa nanti ada yang melihat rumah jam sekian. Ya. Jadi dibicarakan seperti itu. Berdasarkan cerita Bapak ini ada titik temu yang baik sebetulnya, tinggal dipasarkan saja walaupun rumah masih tempat ditinggalin. Kemudian kalau memang rumah ini nanti semoga Allah mudahkan untuk terjual dan terbagi, maka tetap 3 saudara Bapak yang belum sampai sekarang Bapak belum berhasil berkomunikasi langsung dengan mereka, tetap mereka mendapatkan hak dari rumah itu. Tidak bisa diambil kesimpulan cepat bahwa milik ayah yang di tangan mereka udah biarkan buat mereka, yang ini buat milik kita yang 14 orang. Ini tidak bisa dengan cara yang seperti ini, Bapak. Ya, jadi jika rumah yang ada di daerah ini terjual atau yang dipegang oleh 14 orang ini terjual, maka hak dari 3 orang itu tetap ada di situ. Tetap ada di situ. Terus bagaimana solusinya? Anda tahan haknya mereka, Anda simpan haknya mereka dengan cara-cara yang Anda lebih tahu. Kemudian Anda tetap berusaha untuk menghubungi mereka. Ya, Anda coba untuk menghubungi mereka. Ketika Anda berhasil, ya Anda berikan haknya itu kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya Bapak hamba Allah di Kepulauan Riau, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita coba angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan yang kali ini. Iya, silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum, Ummu Waalaikum. Rafif di Jakarta. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Rafif di Jakarta. Ya, mau menanyakan ini Ustadz tentang warisan lah. Jadi ada keluarga punya anak laki-laki yang qadarullah itu bermasalah. Bermasalahnya tuh ke kriminal Ustadz. Jadi kalau bisa dibilang dia suka pinjam motor orang terus dijual sama dia. Jadi orang yang minjemin motor itu datang ke orang tuanya untuk minta ganti rugi. Dan itu udah berapa kali, ada mobil, ada macam-macam lah Ustadz. Terus yang ditanyakan oleh keluarga ini, nilainya tuh kurang lebih udah hampir 200 jutaan. Banyak lah gitu. Nah, yang keluarga ini menanyakan adalah bila, itu orang duit bapaknya, bila nanti qadarullah bapaknya meninggal duluan, boleh nggak yang di uang pengganti yang kemarin yang untuk anaknya itu supaya ganti orang-orang itu yang uang hampir 200 juta itu dikurangin dari hak waris si anak yang bermasalah tersebut gitu Ustaz, dihitung dikurangin gitu hak dia untuk mendapatkan waris. Apakah boleh gitu perhitungannya itu dikurangin gitu? Menzolimi nggak ya Ustaz? Karena si anak tersebut sudah menzolimi orang tuanya dengan berbuat kriminal itu gitu Ustaz. Mohon Cukup umum ya pertanyaannya. Iya, mohon nasihat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Rafif ya di Jakarta atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, menuntun kita semua untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhai, untuk menggapai rahmat dan keberkahan hidup dunia akhirat. Menanggapi kasus yang terjadi, tentu tidak boleh Ibu, karena kedzaliman tidak boleh dibalas dengan kedzaliman. Karena yang ada di dalam syariat Islam adalah kedzaliman ya dibahas dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madluma. Bantulah saudara Anda yang terzalimi dan yang berbuat zalim. Para sahabat bertanya, kalau yang terzalimi ya kita tahu ya Rasulullah membantu orang yang terzalimi. Tapi kalau nolong orang yang zalim gimana caranya? Ya. Rasulullah SAW mengatakan caranya adalah selamatkan dia, pegang tangan dia. Artinya cegah dia untuk tidak berbuat kezaliman. Nah, disinilah pertama jawabannya ada, tidak boleh Anda melakukan seperti yang disampaikan tadi. Tentu ini kezaliman dibalas dengan kezaliman, itu hak waris dia nantinya, tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah bagaimana cara menghentikan kezaliman si dia ini. Pertama adalah nasihati dia bahwa ini perbuatan kezaliman. Tapi kalau nasihat tidak, ya tentu doa ya. Doa itu pasti ya. Kalau dia tidak, nasihat tak diindahkan dan dia terus melakukan kriminal itu, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memiliki jawaban yang bagus, yaitu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan Anda menolong seseorang dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, saudara Anda ini ketika dia mengambil motor orang, mobil orang, di benak dia ada apa? Di benak dia cuma satu. Apa itu? Ntar dibayarin juga sama ayah. Ntar yang punya datang ke rumahnya dia, nanti juga dibayari sama ayah. Jadi apa? Santai aja bro, gitu ya. Pikiran dia begitu. Sekali dia melakukan sukses, dibayari sama ayahnya. Kedua kali melakukan lagi, dibayarin lagi sama ayahnya. Berikutnya akan melakukan terus. Nah, inilah yang kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, jangan tolong menolong dalam hal kejahatan.
Terus maksudnya apa? Jangan dibantu. Kalau Anda bantu, berarti Anda membantu dia dalam berbuat kriminal. Ya, jangan dibantu. Kalau Anda bantu, ya membantu dia melakukan perbuatan kriminal terus-terusan. Terus gimana? Ya udah lepas tangan aja. Biar pihak berwajib yang menyelesaikan. Nah, di situ nanti dia akan berhenti dari kriminalitas dia. Para ulama menetapkan kaidah fikih yang disepakati, ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari keburukan itu lebih kita utamakan daripada Anda mendapatkan kemaslahatan. Maslahatnya dia apa? Anda bayarin, dia terbebas dari tuntutan ini, tuntutan itu. Tapi dia akan terus berbuat maksiat. Terus gimana dong? Hentikan kriminalnya dia. Itu lebih utama daripada Anda memberikan kemaslahatan. Jadi apa? Ya jangan dibayarin. Udah biar dia memproses sendiri, nanti ditangkap paling ngamuk-ngamuk dia. Dan setelah itu dia akan berhenti, semoga berhenti. Sambil di situ ya tetap jangan terus anaknya dikucilkan, dijauhkan oleh keluarga. Tidak, Anda terus dekati dia, nasihati dia, bikin pendekatan, ya, kemudian doakan dia. Permasalahan itu semakin runyam ketika keluarganya menjauhi dia. Ketika dia merasa dijauhi, maka dia akan semakin jadi dan semakin jadi. Jadi dekatilah dia. Kalau bahasa Rasulullah SAW, la tu'inu syaitan. Jadi jangan bantu setan kalian dengan mencibir, mencela, merendahkan dia, menjauhi dia. Ya, justru kita harus menasehati dia, mendoakan dia. Bukan membantu setan, ya, dengan mencela, mencaci, kemudian menjauhi dia. Nanti dia akan semakin dekat dengan kelompoknya dan lingkungan dia yang buruk itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bisa syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya Ummu Rafif di Jakarta, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Bisa kita lanjutkan pertanyaan dari website. Berikutnya dari Aris Budi di Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ayah saya meninggal dunia dengan ahli waris sebagai berikut. 1 istri dan 7 anak. Laki-laki 3. 1 orang di sini disebutkan, mohon maaf, kurang waras. Dan 4 perempuan. Warisan 1 rumah yang sekarang ditinggali ibu. Anak laki-laki yang ketiga membuat sekat di rumah tersebut. Kakak perempuan yang pertama membuat rumah di lahan pekarangan di saat ayah masih hidup. Saat ini belum ada sertifikat. Lalu adik perempuan yang keempat bikin rumah juga, namun sudah bersertifikat. Lalu bagaimana pembagiannya ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Aris di Bekasi yang mengirimkan pertanyaannya ke studio Fatwa TV. Semoga Allah memberikan kebaikan terus hidayahnya kepada kita semuanya. Siapa ahli waris dari kasus yang disampaikan oleh saudara Aris ini? Tentu ahli warisnya adalah istrinya, kemudian 7 anaknya tanpa terkecuali. 3 laki-laki dan 4 perempuan. Semua anaknya tanpa terkecuali. Maksud dari tanpa terkecuali ini apa? Jika ada salah satu dari anak itu kena terbelakang mental, ya, mentalnya terbelakang atau cacat atau apalah, maka mereka yang seperti ini tetap mendapatkan hak warisnya. Ya, dia terbelakang mental, ini tetap dia dapat hak waris. Kenapa? Karena ini hak dia memang. Loh kan dia kurang bahasa, mohon maaf bahasa orang masyarakat kurang waras. Ya, sebenarnya bahasanya nggak pas ya, jamaah jangan ngomong kurang waras. Ya, kesannya apa ya? Ya terbelakang mental atau apalah, lebih santun bahasa Indonesianya ya. Ini yang kita lihat saat ini.
Ya, kita tak tahu apa yang terjadi dia di esok hari. Bisa jadi dia sembuh. Ya. Berapa banyak di masyarakat orang yang terbelakang mentalnya ini ternyata sembuh. Dan berapa banyak orang yang sehat walafiat ternyata jadi nggak waras. Jadi kita tidak boleh kecil hati dan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi kemudian ditambah lagi ini hak berkaitan dengan harta. Itu haknya dia. Bisa jadi dia memiliki banyak kebutuhan jemaah. Ya dia pasti punya kebutuhan untuk berobat. Terus berobat harus dilakukan. Ya. Dari mana uangnya? Dia punya uang. Bisa uangnya dia ini dipakai untuk berobat. Saudara-saudaranya berdoa. Doa ini pembuka pintu ya akhi. Ya, bisa merubah ketentuan Allah. Ya. Jadi jangan putus asa dan terus berusaha dan berdoa. Nah, adapun yang si fulan bangun rumah, si fulan menyekat ini itu. Tapi yang mereka lakukan ini kan membangun, menyekat di atas tanah warisan yang belum dibagi. Terus gimana? Jadi semuanya itu yang mereka bangun itu adalah di atas tanah warisan. Jadi semuanya warisan, iya semua warisan. Jadi kalau saran saya secepatnya dibagi, sebab lama kelamaan akan jadi blunder buat Anda, akan berbahaya buat keakraban silaturahmi keluarga Anda. Dibagi aja. Bagaimana cara membaginya? Ya bisa jadi dengan dihitung, maka yang berhak menerima yaitu haknya dia. Yang dibangun itu ya haknya kamu. Tapi hitung dulu. Kalau kurang ya dia dapat. Kalau lebih ya dia nombok gitu kan. Bisa seperti itu. Ya kalau kurang ya dia nambahin duit. Kalau lebih maksudnya kalau kurang maksudnya hak orang lain kurang. Dia nambahin kan. Kalau kelebihan ya nombokin gitu lah. Antara itu kurang ya nambahin, lebih ya ngembaliin gitu ya. Ya bisa dengan cara yang seperti itu ya. Wallahu a'lam. Masyaallah, Ustaz, syukron. Barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, mikutul Islam, a'azani Allah wa ayakum. Kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Bisa kita lanjutkan pertanyaan dari website. Dari Yuni di kota Cimahi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Pak Hariman, sini disebutkan nama Ustaz. Pak Hariman meninggal dunia usia 70 tahun. Meninggalkan anak laki 1, perempuan 2, dan 1 istri. Orang tua keduanya sudah wafat. Lalu bagaimana pembagian warisannya, termasuk uang pensiun dan asuransi tabungan hari tua, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Seorang suami wafat, di sini disebut nama Pak Hariman rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatihi. Meninggalkan istri, 1 anak laki, 2 anak perempuan. Kemudian meninggalkan beberapa harta peninggalan. Yang pertama saya komentari harta peninggalan dulu ya. Di sana ada asuransi. Tentu asuransi ini nanti bisa dirujuk kembali kepada pertanyaan rubrik tentang muamalah kontemporer. Sebab asuransi ini adalah bentuk transaksi yang haram. Berarti hasilnya juga haram. Sesuatu yang haram tidak bisa menjadi warisan. Ya, sesuatu yang haram tidak bisa menjadi warisan. Uang asuransi haram. Ya, nanti apa penyebab haramnya bisa dijelaskan sama di rubrik muamalat, ya, transaksi jual beli kontemporer. Nah, karena ini adalah uang haram dari asuransi, maka itu tidak bisa turun kepada ahli waris, nggak bisa jadi warisan. Terus diapain tuh uang? Lepas aja, bahasa umum kita sedekahkan.
istilah bahasa syar'inya at-takhallus minhu, dilepas uang itu. Artinya dilepas itu dikasihkan ke orang lain, bukan kepada ahli waris. Kalau ahli waris tidak boleh karena itu uang haram. Adapun uang yang lain maka itu adalah warisan yang dibagi kepada ahli waris. Bagaimana perhitungannya? Nah, saya coba bantu untuk membuat perhitungan dari harta peninggalan Bapak Hariman. Ya. Jadi Pak Hariman wafat. Pak Hariman, saya tulis namanya dulu. Pak Hariman ini yang wafat. Ya. Kemudian Pak Hariman meninggalkan istri, kemudian meninggalkan satu anak laki, kemudian 2 anak perempuan. Ya. Nah, satu istri karena di sini ada anak laki-laki, maka walahunna tsumunu mimma taraktum. Maka dia mendapatkan sumun 1/8. Kenapa? Karena kalian memiliki anak, yaitu si Pak Hariman ini punya anak, sehingga istrinya mendapatkan 1/8. Ya, 1/8 berarti kelipatannya 8. Ya, dari mana? Dari 8, 1/8 dari 8 1, berarti sisanya 7. Karena ini anak semua dapat sisa. Ya, inilah cara perhitungannya. Kalau Anda bingung melihat seper ini ya nggak usah dilihat, yang kasus ini juga nggak apa-apa. Jadi umpamanya duitnya berapa? Duitnya 1 miliar umpama duitnya. 1 miliar. 1/8 dari 1 miliar berapa? 120 berapa, Ahmad? Berapa, Rahmat? 128. 128. Ya. 108. 1 miliar dibagi 8. 125. 125. Nah, 125 juta. Sisanya berapa? Sisanya 875 juta. Umpamanya jemaah. Ya. Dibagi berapa? Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan masing-masing 1, jadi tetap 2. Jadi 4, ini dibagi 4. Ya, jadi ketemulah pembagian warisan Anda. Wallahu a'lam. Masyaallah, taib Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ini mungkin tentang KPR warisan, Ustaz. Kita bacakan dulu dari Nova Triana di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bermaksud ingin menjual rumah peninggalan orang tua suami saya yang didapatkan oleh ayah mertua melalui KPR. Saat ayah mertua meninggal, harta warisan tidak dibagi-bagi kepada ahli waris. Dalam kurung ibu mertua dan anak laki-laki tunggal, yaitu suami saya sendiri. Sekarang ibu mertua telah meninggal. Bagaimana kami cara membaginya terhadap ahli waris? Bagaimana hukum menjual rumah tersebut yang didapat dari hasil KPR? Bagaimana cara membersihkan harta tersebut? Jumlah KPR yang dibayarkan kami tidak tahu. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Nova di Jakarta Timur yang menanyakan perhitungan waris mertuanya. Sebetulnya mertuanya wafat, suaminya anak laki-laki tunggal. Wah, ini dengerinnya enak nih jamaah. Astagfirullahaladzim. Enak memang dengerinnya ya, dari kata-kata duit ini. Jadi saya menjawab berkaitan dengan masalah warisan saja. Jadi siapa ahli waris dari mertua Anda? Ahli waris dari mertua Anda adalah suami Anda satu-satunya. Karena suami Anda adalah anak laki-laki satu-satunya, maka 100% harta peninggalan menjadi milik suami Anda. Ya, 100%
harta peninggalan itu milik suami Anda seutuhnya. Adapun masalah rumah ini KPR dulunya, ya maka silahkan ditanyakan kepada para asatidzah yang kompeten di bidang perekonomian syariah. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Said Abu Saddad di Jakarta Utara. Izin bertanya Ustaz tentang fikih jenazah ini Ustaz. Ana mau bertanya perihal kain kafan. Apakah kain kafan harus diambilkan dari harta si mayit atau ahli warisnya? Ataukah boleh dari lembaga sosial dengan akad hibah tanpa harus diganti oleh ahli waris si mayit dan tanpa akad khusus dengan keluarga si mayit? Mengingat sebagian mengatakan bahwa hal itu harus diambilkan dari harta si mayit atau ahli warisnya. Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Said di Jakarta Utara berkaitan dengan sebetulnya bukan masalah kain kafan saja. Sebetulnya berkaitan dengan masalah mengurus jenazah. Kalau di kota-kota besar seperti Jakarta dan yang lainnya mungkin mengurus jenazah ini kan ada banyak biayanya. Ya kan? Jadi mulai kain kafan untuk keperluan mandi. Kemudian untuk keperluan memandi dan mengkafani. Kemudian perizinan untuk lahan pemakamannya. Ya, kalau lahan pemakaman milik pemerintah murah. Tapi kalau lahan pemakaman milik swasta, di Jakarta ini ada milik swasta dan itu bayarnya cukup mahal ya. Ini tetap mahal. Ada yang fantastis sekali juga ada gitu ya. Ini milik swasta. Nah, tentu ini pengurusan jenazah namanya. Pengurusan jenazah ini diambil dari mana? Para ulama mengatakan bahwa harta warisan ini sebelum dibagi, dia harus melalui tahapan dulu. Jadi sebelum dibagi harus melalui tahapan-tahapan lebih dulu. Tahapan apa itu? Yang pertama sebelum dibagi warisan adalah dikeluarkan hartanya ini untuk kepengurusan jenazah. Ini yang pertama, yang paling utama. Jadi pengurusan jenazah diambil dari harta si mayit. Mulai dari keperluan memandikan, mengkafani, sampai proses perizinan lahan pemakamannya. Ini diambil dari harta si mayit. Tapi kalau ada orang lain, pihak lain, yayasan sosial ya, yang ingin mengcover biaya semua ini, maka ini boleh, tidak ada apa-apa. Karena ini bukan suatu hal yang wajib harus diambil. Kalau wajib semua ya tidak ada yayasan-yayasan sosial, nggak akan muncul. Jadi karena ini bagian dari kebaikan ya. Ya boleh, tidak ada apa-apa. Oh mau dibiayai oleh anaknya, tidak ada masalah. Dibiayai oleh saudaranya, istrinya, suaminya, boleh, tidak ada masalah. Diambil alih pengurusan dan biayanya oleh yayasan sosial, boleh, tidak ada apa-apa. Atau mau di cover sendiri dari hartanya si mayit, boleh. Jadi ini yang pertama diurus dulu. Ini cuma bicara standarnya jemaah. Setelah itu kan ada hutang, kemudian ada wasiat, kemudian setelah itu baru pembagian waris dari sisanya. Ya, wallahu a'lam. Syukron atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan penelpon ketiga di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallah. Silakan Umat. Silakan. Pertanyaan saya, Ustaz. Ummu Sa'ad ya. Pertanyaan saya, Ustaz. Ya. Mertua kami sudah meninggal semua dan meninggalkan harta warisan berupa rumah dan sebidang tanah, Ustaz. Namun warisan tersebut belum laku.
Untuk rumah Ustadz, apakah boleh dari salah satu dari ahli waris menempatinya Ustadz karena rumah tersebut belum laku? Itu saja pertanyaannya Ustadz. Iya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ummu Sa'ad, ya, yang tidak menyebutkan di mana tadi ya. Di Makassar, Ustaz. Di mana? Makassar. Oh, Makassar, orang Makassar. Terima kasih atas teleponnya, barakallahu fiki. Rumah warisan, ada rumah, ada tanah, mau dijual, belum laku-laku juga. Bagaimana kalau sementara sambil nunggu pembeli, ya sambil nunggu pembeli, ditempatin aja nih rumah. Atau tanahnya sambil nunggu pembeli kita tanemin dulu. Bagaimana hukumnya? Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Sebab kalau rumah ini tidak Anda tempati, Anda biarkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, rusak nih rumah. Kalau rusak harganya mengalami penurunan. Jadi kalau saya ya memang lebih baik ditempati. Satu, menjaga rumah Anda. Yang kedua, ini mubadzir sayang, rumahnya kosong sayang, biar gak mubadzir tempati. 3, menolong saudara, membantu saudara, manfaat banyak. Tapi dengan kesepakatan, ya jangan sampai kayak kasus yang di atas tadi, nempati terus keenakan akhirnya nguasai, jangan ya. Dengan kesepakatan bahwa ini rumah warisan, terus ini rumah mau dijual. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau laku, ya mohon maaf Anda pindah. Bikin perjanjian, tertulis, iya tertulis. Ini lebih bagus dan lebih afdal tertulis untuk menghindari banyaknya kasus-kasus yang serupa di luar yang tidak kita inginkan. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Sa'ad di Makassar, semoga bisa difahami. Ustaz, kita lanjutkan, masih ada waktu. Pertanyaan berikutnya dari Wahyu Satria di Kota Sabang, Aceh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kami diwarisi tanah oleh ayah kami yang telah meninggal dunia dan sepakat untuk dijual. Kesepakatannya dijual di harga 200.000 per meter. Namun karena saya yang mengurus semuanya, saya yang carikan pembeli, saya yang urus akte jual beli dan lainnya, maka saya menjual tanah tersebut di atas harga yang keluarga berikan. Saya menjualnya di harga 220.000 per meter. Jadi saya di sini ambil upah capek atau uang ngurusnya 20.000 per meter Ustaz. Kami bersaudara 4 laki dan 2 wanita. Lalu bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Wahyu di Aceh atas pertanyaannya. Bolehkah yang dilakukan oleh Wahyu di Aceh? Pertanyaannya, jawabannya mohon maaf, boleh dengan catatan. Apa catatannya? Anda minta persetujuan dulu kepada semua ahli waris. Ya, sampaikan bahwa ini kan saya yang ngurus dari hulu ke hilir. Saya ngurus semuanya. Saya ingin mendapatkan upah dari ini semuanya. Umpamanya. Nah, upahnya dari mana? Kalau saya naikin harganya gimana? Saya naikin 20.000 jadi 220.000. Bagaimana hukumnya? Bagaimana menurut kalian, setuju enggak? Jika semua saudara itu setuju, setuju, maka silahkan. Ya, tapi kalau Anda tiba-tiba menaikkan harga secara sepihak tanpa pengetahuan ahli waris semua, maka tidak diperbolehkan. Karena itu harta bukan milik Anda sendiri. Jadi harus minta persetujuan kepada semuanya. Barakallahu fiik. Tapi Ustaz, jujur atau terbuka dari awal itu lebih baik Ustaz. Oh iya. Masya Allah. Syukur barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi masih ada waktu. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Salma di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada pewaris, misal inisial A. Laki-laki wafat meninggalkan istri dan 2 anak laki-laki. Lalu ada pewaris inisial B. Di sini disebutkan wanita wafat belum menikah. Pada saat pewaris A dan B wafat, ibu dan saudara kandung
laki-laki dan perempuan masih hidup. Siapakah yang menjadi ahli waris dari A dan B ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Salma di Jakarta Timur yang mengirimkan pertanyaan kepada kita di studio. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Si A wafat dan meninggalkan ahli waris istri dan 2 anak laki dan punya saudara. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya cuma 2 ini saja, istri dan 2 anak laki-laki. Kenapa? Karena si pewaris memiliki anak laki-laki. Jadi ahli warisnya cuma 2. Istri mendapatkan 1/8, sisanya diambil semua oleh anak laki-laki dibagi 2. Adapun si B wafat belum menikah. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara kandungnya dia. Ahli waris dia yang pertama adalah ayahnya, orang tuanya. Ayahnya, ibunya. Kalau ayahnya, ibunya ada, maka semua hartanya diberikan kepada ayah dan ibunya. Dengan perhitungan tentunya ya. Ada perhitungan. Tapi kalau si fulan yang wafat, fulanah yang wafat ini tidak punya ayah. Kalau ibu nggak berpengaruh ya, ibu ada, ibu tidak ada nggak berpengaruh. Ya, ibu ini selalu baik. Nah ini bahasa aja hukum, waris aja ya. Jadi si fulanah ini wafat, dia tidak punya ayah. Ibu ada atau tidak ada, tidak berpengaruh dia dengan yang lain. Jika ayahnya sudah tidak ada sebelumnya, maka ahli waris dia adalah saudara-saudara kandungnya. Ya, saudara-saudara sekandung. Ya, kalau saudara kandung tidak ada, maka saudara satu ayah. Ya, wallahu a'lam. Dan bisa syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi masih ada waktu. Tapi 10 menit lagi cukup. Mungkin 1 pertanyaan lagi. Dari Erna Yusmiati. Erna Yusmiati di Tuban, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Sebuah rumah warisan dijual. Pembelinya inisial F. Di sini sebutkan pembelinya inisial F yang mendapat info dari G. Dan G dapat info dari A. Nah, si A ini salah satu ahli waris Ustaz, yang aktif menawarkan termasuk lewat media sosial. Ahli waris yang lain tidak pernah menawarkan. Istilahnya tinggal tanda tangan dan terima uang. Yang ingin ditanyakan Ustadz, bolehkah si A, ini yang salah satu ahli waris, mendapat juga uang komisi atas penjualan rumah tersebut sebagai perantara, dan suami si A selama 10 tahun yang membayar pajak, biaya listrik, membenahi kerusakan-kerusakan. Bagaimana cara perhitungan Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Erna di Tuban atas pertanyaannya. Ini yang berlaku adalah hukum di masyarakat itu, orang yang menjadi perantara dapat komisi. Ya, maka ini boleh dia mendapatkan itu. Ya kan, enggak apa-apa. Apalagi dia berbicara kepada ahli waris semua bahwa saya yang memasarkan. Ya, saya memasarkan, kemudian kalau laku saya dapat komisi ya. Maka ini lebih baik. Kenapa? Menghindar konflik dan kecemburuan. Ini duit ini memicu kecemburuan luar biasa. Ya, jadi sampaikan kepada ahli waris yang lain, ini saya yang memasarkan atau siapapun yang memasarkan, kalau bisa mendatangkan pembeli dia dapat komisinya. Maka ini lebih afdal. Ya, silahkan. Kemudian ada orang lain, ipar umpamanya, iparnya ikut merenovasi, ya hitung berapa renovasi yang telah dia lakukan, maka dia patut untuk mendapatkan haknya itu. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, syukran barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Masih ada waktu Ustaz, kita bacakan beberapa pertanyaan lagi. Ini pertanyaan simpel nih Ustaz. Dari Niken Preti di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah hibah dari orang tua ke anak boleh dalam bentuk uang dan dicicil? Mohon nasihatnya. Menarik nih.
Jadi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudari Niken di Kalimantan Timur, Banjarmasin. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Bolehkah orang tua memberikan hibah kepada anak? Boleh, tidak ada apa-apa. Asal yang dikasih semua anaknya. Punya anak 3. Maka yang dikasih siapa? Ya 3-3-nya. Bentuknya hibah, bentuknya uang tunai, nggak apa-apa. Bentuknya dicicil sama orang tua, nggak apa-apa. Asal semua, oh ini dicicil sebulan, ini dikasih sekian, ini kasih sekian, ini kasih sekian, sama rata. Oh ini per bulan dikasih 10 juta, yang ini 10 juta, ini 10 juta. Boleh, atau dicicil berapa. Yang penting ketika dicicil, cicil semua. Jangan dicicil yang ini enggak boleh. Jadi kalau mau dikasih, kasih semua. Kalau dikasih salah satu, yang lainnya tidak, maka ini tidak diperbolehkan. Dan Rasulullah SAW menganggap ini adalah jur, ini adalah perbuatan dosa. Berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Masya Allah, bisa syukur barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Amin amin Allahumma. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa bacakan di lain kesempatan ini insyaallah taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.